Setelah Komisi Pemilihan Umum membacakan pemenang pemilu 2024 kemarin, hari ini tim hukum Amin mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi. Apa langkah yang akan diambil tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud? Kita bahas malam hari ini bersama Wakil Ketua Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat. Pak Henry, selamat malam. Ya, selamat malam. Iya, tadi kita sudah lihat bahwa Timnas Amin sudah menuju ke MK hari ini. Apa langkah yang akan diambil oleh tim Anda? Kami akan melakukan langkah yang sama atau hal Hmm? yang sama. Dan malam ini atau paling besok kami sudah finalisasi itu ya. Insya Allah ya kalau memungkinkan besok malam mungkin ya kami akan daftarkan karena jam kerjanya itu sampai malam jam kerja sesuai dengan eh, apa namanya ketentuan hukum acara yang ada di MK. Hmm. Oke, semua sedang dipersiapkan. Apa saja yang sudah dipersiapkan, baik itu dari segi saksi dan juga bukti-bukti begitu? Jadi semua yang berkaitan dengan dalil yang kami kemukakan dalam hal ini bahwa telah terjadi kecurangan, dalam hal ini kecurangan dalam bentuk kejahatan demokrasi yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh penguasa dalam hal ini Jokowi yang sudah membuat desain Hmm. jauh sebelumnya, kemudian yang tujuannya untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Hmm. Kemudian jika dampak dari apa yang dilakukan ini telah menguntungkan ya dan merugikan pasangan yang lain dalam ini 01 dan 03. Hmm. Jadi kejahatan demokrasi yang dilakukan itu terstruktur, sistematis dan masif. Itu yang akan kami buktikan. Oke, oke. Ini semua bukti-bukti dan juga saksi sudah lama dikumpulkan. Ya sudah kami cicil lah begitu Hmm. ada Hmm. ini bisa dijadikan sebagai bukti ya kemudian udah kami inventarisir kemudian udah kami kontak dan ini bisa sebagai bukti kami kumpulkan gitu ya tinggal bagaimana merumuskan dan tentunya kami harus hati-hati ya karena ini satu sengketa yang sangat mendasar dan mungkin baru pertama dalam sejarah kepemiluan atau sejarah MK yang mempersoalkan sisi bukan hanya kuantitatifnya tapi kualitatif ya. Jadi Hmm. kualitas dari pemilu itu sendiri yang kami anggap bahwa KPU tidak kredibel dengan melakukan berbagai cara sesuai dengan apa yang skenario yang sudah dibuat. Hmm. Oke, berarti kurang lebih sama dengan apa yang sudah dilakukan oleh tim 01. Tapi kalau sama-sama menemukan adanya kecurigaan dan juga kecurangan yang kemungkinan terjadi yang nanti akan dibuktikan juga, apakah memang ada komunikasi yang dijalin juga dengan pihak 01 begitu mengingat memang banyak hal yang sama-sama ditemukan pada 14 Februari lalu? Ya, kami sudah lama berkomunikasi ya, Hmm. eh, melihat bukti-bukti atau bukan melihat lah, paling tidak informasi mereka apa, informasi kami apa, ya ternyata kami merasakan senasib lah. Tapi khususnya dalam skenario yang dibuat, yang penting tidak memenangkan Ganjar, tidak berpihak pada Ganjar gitu. Hmm. Nah ini kami lebih dampaknya lebih parah lagi gitu ya. Seperti ya masyarakat sudah melihat hanya dari 17 turun malah menjadi 16,5% itu kan udah sesuatu yang amat sangat luar biasa gitu. Hmm. Oke, baik. Total berapa saksi yang nantinya akan diajukan dan apakah memang saksi-saksi tersebut sudah siap nantinya untuk menyampaikan apa temuan-temuan mereka? Karena data dan juga perbincangan yang kami dapatkan sebelumnya masih banyak ternyata saksi yang sedikit ragu untuk menyampaikan temuan mereka pada saat pemilu kemarin. Ya banyak sekali saya nggak bisa menyebutkan jumlahnya di sini, Hmm, hmm, tapi yang pasti bahwa kekhawatiran atau ketakutan itu tidak terlepas dari intimidasi ya. Dan kami sudah mencatat intimidasi-intimidasi itu seperti ada kepala desa yang diintimidasi oleh oknum TNI, Polri di Sulawesi Selatan ya. Dan satu hal yang mustahil bahwa oknum itu bertindak
atas keinginannya sendiri tanpa ada satu perintah ya. Hmm. Bahkan kemungkinan yang tidak berani kami ajukan semula seperti masyarakat sendiri tahu bahwa saya akan mengajukan seorang Kapolda kan gitu ya. Hmm. Kemudian langsung Pak Kapolri responsif sekali mengatakan bahwa dari paslon atau dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud belum ada berkoordinasi dengan kami siapa Kapoldanya. Nah, kemudian dan tentunya harus mendapat memperoleh izin dan kami tidak akan memberikan izin. Kemudian kalau tetap akan menghadiri maka akan dikenakan tindakan ya. Hmm. Kalau dalam pidana itu termasuk obstruction of justice ya, jadi menghalang-halangi. Ya sehingga publik sendiri bisa melihat, nanti MK sendiri bisa melihat ya, Hmm. ketidakhadiran dari dari saksi-saksi itu pada umumnya dikarenakan intimidasi. Nah, memang tidak mudah bagi kami untuk membuktikan seperti misalnya yang saya katakan pengerahan kekuasaan yang secara terstruktur, sistematis dan masif dari hulu hingga ke hilir memang tidak mudah. Karena yang diintimidasi dalam tanda kutip oleh Presiden, oleh Jokowi, seperti misalnya menteri-menteri yang berkaitan dengan terstruktur ya mereka ke bawah ya, dan itu kaitannya dengan elektoral ya. Bagaimana saya bisa membuktikan bahwa kapan Jokowi bicara dengan menteri ini, itu kan sulit sekali. Tapi kan dampaknya terlihat. Nah, perlu saya jelaskan bahwa hakim ya di dalam mempertimbangkan, dalam mengadili dan menjatuhkan putusan ya, hakim itu harus melihat, merasakan denyut nadi masyarakat, itu rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan hidup di tengah-tengah masyarakat. Ya, jadi bukan hanya berdasarkan apa yang ada di depan mata ya. Jadi saya ingatkan juga bahwa bukan baru pertama di dunia ya, di Indonesia mungkin baru ini yang dijadikan alasan dalam sengketa PHPU ya. Tapi kalau untuk di negara-negara lain sudah banyak itu kemenangan dari salah satu pasangan presiden kemudian dibatalkan, Baik. kemudian diperintahkan untuk melakukan pemilihan ulang dan sebagainya. Oke, Pak Henry, berarti tim Anda juga sudah mengumpulkan saksi dan bukti-bukti yang didapatkan ini terbukti mengarah menuju terstruktur, sistematif dan juga masif begitu ya. Ini usaha terus dilakukan baik itu hak angket dan juga pendaftaran ke MK nantinya yang Anda bilang mungkin besok malam gitu ya karena masih dikumpulkan. Lantas pertanyaan berikut adalah seberapa optimis bahwa pelaporan di MK ini dapat membuka semua kecurangan-kecurangan pemilu yang tadi Anda katakan? Oke, dengan keyakinan saya bahwa hakim menyadari ya bahwa hakim di dalam menjatuhkan putusan ya itu adalah bertindak mewakili Tuhan, itu satu. Dengan keyakinan saya bahwa hakim menyadari bahwa ada satu hadis Nabi, saya sebagai seorang Muslim yang katanya, saya nanti bisa dicek ya apakah hadis ini mutawatir atau sahih ya, bahwa 2/3 dari hakim itu masuk neraka. Karena ya, jadi jangan digeneralisir ya, karena menjatuhkan putusan yang bertentangan dengan rasa keadilan atau dengan kata hatinya. Ya, misalnya hakim yang menjatuhkan putusan semestinya seorang menang tapi dibuat kalah misalnya dalam perkara perdata karena sesuatu, karena suap atau karena apa atau karena ada pengaruh lain. Begitu juga seorang yang sesungguhnya tidak bersalah kemudian dihukum ya. Nah, hakim yang seperti inilah kecuali kalau dengan keyakinannya meskipun keyakinannya itu salah, tapi harus sesuai dengan keyakinan ya. Nah, kemudian saya juga mempunyai satu keyakinan bahwa hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi ini juga adalah manusia biasa yang masih mengingat di irah-irah putusan itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Atas dasar itu, maka saya masih mempunyai satu keyakinan. Saya optimis, ya. Tapi kalau ternyata hakimnya tidak seperti yang saya sampaikan tadi, buta terhadap
dan tidak mau mendengar rasa keadilan masyarakat, tidak mau menggunakan akal sehat, seperti oh iya ya ini bansos misalnya, bansos ini sudah melanggar undang-undang, kemudian bansos ini anggaran di Kementerian Sosial sekian, kemudian ternyata digelontorkan sekian, lebih dari situ berlipat-lipat, itu dari mana misalnya, kok bansos disalurkan bukan melalui Kementerian Sosial misalnya, kemudian tapi dibagi-bagikan di depan istana kan gitu ya. Nah hal-hal seperti ini kami harapkan hakim juga peka gitu ya, bahwa itulah rasa keadilan yang sekarang dirasakan oleh masyarakat, bahwa masyarakat sudah tidak percaya dengan KPU ya. Jadi saya tidak, dalam hal ini saya tidak mengatakan bahwa pasangan 02 curang, tidak. Tapi bahwa mereka diuntungkan ya nggak bisa dipungkiri, bahwa kami dirugikan ya, itu fakta. Kenapa? Akibat dari apa yang dilakukan oleh Jokowi, kalau dalam perkara pidana itu sebagai apa ya, sebagai dadernya ya, sebagai orang yang atau intelektual dadernya lah, dia sebagai intelektual dadernya. Oke, Itu. baik. Usaha sampai dengan titik darah penghabisan masih harus terus dilakukan. Melihat bagaimana hasilnya nanti kita sama-sama tunggu begitu ya. Terima kasih sudah berbincang bersama kami malam hari ini Wakil Ketua Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam.